Kadang tidak mudah untuk membuat atau mengkonsepkan suatu mecha dalam Super Sentai, karena semua harus disesuaikan dengan banyak aspek seperti ketersediaan teknologi saat itu dan juga penyesuaian agar mampu dijual sebagai merchandise. Oleh sebab itulah, kadang ada saja mecha Super Sentai yang bentuknya tidak relevan dengan bentuk hewan yang mereka maksud, sehingga menimbulkan kebingungan di antara para penonton. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 mecha Super Sentai yang bentuknya kurang sesuai dengan motif hewannya versi Tokuvex Indonesia. Jaguar Falcon, Taiyo Sentai Sun Falcon. Ingat carrier mecha milik trio Sun Falcon pada tahun 1981 ini? Ya, pada zaman itu, kebanyakan mecha atau robot Super Sentai selalu dibawa menggunakan carrier raksasa dari markas ke medan pertempuran mereka. Dan meskipun bertema hewan, Sun Falcon belum bisa 100% menghadirkan apa yang seharusnya, disebabkan oleh keterbatasan teknologi pada zaman itu. Oleh sebab itulah, Jaguar Falcon terasa kurang mirip dengan hewan jaguar yang ada di dunia nyata, dan cenderung mirip seperti hiu atau apapun yang lainnya. Tapi kembali lagi, bahwa ini adalah carrier mecha, dan teknologi yang belum memadai pada era Showa memang menjadi batasan tersendiri untuk bisa mendesain model senyata mungkin. Tapi di beberapa Sentai lain, juga ada mecha yang memiliki nama hewan walaupun tidak diwujudkan dalam bentuk yang seharusnya. Misalnya Battle Shark yang ada di Battle Fever J, Denji Tiger yang ada di Denshi Sentai Denji Man, lalu ada pula Bio Dragon yang ada di Choudenshi Bioman. Oh ya, atau Star Thunder yang ada di Chousinsei Flashman. Kesemuanya itu hanyalah menyandang nama hewan tertentu dan tidak dikategorikan sebagai mecha yang bertema hewan. Seiji, Seitenma, dan juga Seikirin Gosei Sentai Dai Ranger. Mungkin pada masa kecil kita dulu ada sedikit kebingungan saat menyaksikan serial Dai Ranger atau Star Ranger, sebab mecha atau robot milik tiap personilnya memang benar-benar unik dan jarang ada dalam Sentai-Sentai lain saat itu. Misalnya Kidenju Seiji milik Shishi Ranger, di mana mecha Ranger hijau ini memang bertema singa. Namun dari bentuknya, anak-anak pun tak jarang kebingungan dan sulit membedakannya dengan kura-kura. Walaupun dalam versi Indonesia pernah disebut sebagai Ranger Macan, namun itu wajar saja, sebab motifnya yang merupakan singa khas Tiongkok yang biasanya diwujudkan dalam bentuk patung di gerbang-gerbang bangunan yang ada di negara tersebut. Sama halnya dengan Seitenma dan Seikirin, karena wujud keduanya yang nyaris tidak mendekati apa yang seharusnya, di mana Seitenma yang bermotif Pegasus ini bahkan tidak memiliki kaki panjang layaknya kuda. Begitu pula dengan Seikirin yang bermotif kirin atau unicorn versi Asia Timur. Namun itu biasa saja, sebab teknologi saat itu memang belum secanggih saat ini. Ditambah lagi, mereka berdua memang dirancang untuk membentuk kaki dari Dairen-O. God Sarudar dan juga God Card Ninja Sentai Kaku Ranger. Berbeda dengan mecha utama Kaku Ranger yang seluruhnya adalah humanoid. Dalam versi keduanya, mereka mendapatkan mecha baru yang kini lebih mendekati motif hewan yang sesungguhnya. Akan tetapi dua di antaranya nampaknya agak membingungkan untuk dideskripsikan, terutama saat kita masih anak-anak. Seperti God Sarudar milik Ninja Red yang nampaknya sama sekali tidak mencerminkan hewan kera seperti yang diharapkan, dan justru lebih seperti humanoid ninja karena memiliki dua pasang pedang pada bagian punggungnya. Namun ternyata Plex sebagai company yang mendesain mecha ini membuatnya lebih seperti legenda kera sakti atau Sun Gokong, yang juga pernah dipakai motifnya untuk desain Ryusei-O yang ada di Dai Ranger. Karena itulah bentuknya lebih condong seperti single fighter humanoid mecha. Sama halnya dengan God Card milik Ninja White, di mana mecha bermotif bangau putih ini mungkin lebih mirip pesawat jet ketimbang hewan yang seharusnya. Karena Plex mendesainnya berdasarkan origami bangau yang sesuai dengan jurus Ninja White. Terutama karena mecha ini membentuk bagian kepala dari Kakure Daishogun, jadi bentuknya memang harus disesuaikan sepantas mungkin. Gingalcon dan juga Gingat, Seiju Sentai Gingaman. Kita bicara soal bentuk alami dari Seiju atau hewan bintang yang ada di serial Gingaman, di mana sebelum beralih ke Gin Seiju atau bentuk robotnya, mereka semua adalah makhluk hidup semi-monster yang berbentuk serupa dengan hewan-hewan bumi. Namun ternyata tidak semuanya, sebab ada Gingalcon yang nampaknya agak membingungkan bagi sebagian fans.
Sebab hewan bermotif falcon ini memiliki anatomi yang lebih menyerupai naga Eropa dengan kedua tangan dan juga sayap yang tidak menyerupai falcon sesungguhnya. Namun memang itu yang dikonsepkan oleh Plex sebagai company yang mendesainnya. Karena bagaimanapun, tema serial ini lebih condong pada dongeng dan juga fantasi. Setali tiga uang dengan Ginggat milik Ginggaping. Karena meskipun bertema kucing, hewan ini memiliki tanduk dan bulu yang lebih mirip dengan domba. Bahkan desainnya pun mengalami perubahan seiring episode berjalan. Kesemuanya itu memang didesain dengan lebih kolektif untuk memberikan ciri khas, sehingga membedakannya dengan mecha dari season lainnya. Kabuto Origami dan Kyoru Origami, Samurai Sentai Shinkenger. Dalam episode kelima, para samurai modern ini kedatangan mecha dan kekuatan baru, yakni Kabuto Origami. Sebuah mecha bertema serangga yang menjadi pengganti helmet dan juga armor bagi Shinken-O. Namun ternyata, Kabuto Origami sendiri tidak seperti yang seharusnya. Sebab mecha yang satu ini diambil dari desain kumbang Hercules, bukan dari kumbang badak Jepang yang menjadi dasar Kabuto Mushi. Akan tetapi, penamaan Kabuto di sini lebih pada armor dan juga helmet dalam istilah bahasa Jepang. Serta, kumbang badak dan juga kumbang Hercules memang tergolong masih satu spesies. Dan yang paling unik, mungkin ada pada Kyoru Origami yang bermotif Tyrannosaurus. Sebab kepala lancip milik mecha yang sekaligus menjadi pedang ini lebih mirip seperti ikan hiu ketimbang dinosaurus. Hal itu pun ditranslate berbeda dalam versi Power Ranger Samurai, yang kemudian diganti namanya menjadi Shark Sword. Ya meskipun agak aneh kenapa hiu punya 4 kaki. Nah, mumpung lagi di segmen Shinkenger nih, mungkin yang sejak awal penasaran apa isi kotak yang saya punya ini, mari sekarang kita buka saja. Dan ternyata isinya adalah merchandise fanmark hasil kolaborasi dari Kaosatsu dan juga RDX Store. Jadi ada t-shirt dan juga case handphone yang bertema Shinkenger. Bahkan juga ada stiker-stiker unik seperti Don Brothers dan juga Kabutaku. Dan lihat, boxnya aja keren banget loh. Sumpah ini niat banget bikinnya. T-shirtnya juga oke banget loh ternyata. Yang pasti, kamu gak bakal kelihatan seperti bocil karena desainnya benar-benar disesuaikan dengan fans-fans yang sudah beranjak dewasa. Casing handphonenya juga nyaman banget, glossy dan juga stylish. Dan yang satunya menggunakan hand grip bergaya Shinken Gold dan bisa kamu request sesuai dengan jenis handphone kamu. Semua ini adalah karya buatan anak bangsa sebagai bentuk kreativitas dan juga kecintaan pada tokusatsu. Dan keunggulan belanja di RDX dan Kaosatsu adalah kamu bisa pesan kapan saja. Tunggu apa lagi? Buruan langsung melangkah ke marketplace milik Kaosatsu dan juga RDX Store, yang linknya akan kita sematkan di bagian kolom deskripsi di bawah ini. Cube Condor Dobutsu Sentai Zyuohger. Dalam versi movie Zyuohger, ada satu mecha berwarna ungu yang disebut sebagai Cube Condor, di mana mecha ini pada dasarnya merupakan modifikasi halus dari Cube Eagle digabungkan dengan sedikit desain dari Cube Gorilla. Hal itu memang biasa dalam Super Sentai dan berbagai macam produk Bandai serta Toei Company. Namun anehnya, Cube Condor sama sekali berbeda dengan burung yang sesungguhnya yang ada di dunia nyata. Sebab moncong dan paruh Cube Condor memang lebih seperti angsa. Mengingat bahwa Condor memiliki paruh yang lebih bengkok dan tajam. Namun wajar saja, sebab seluruh mecha dalam season ini memang dibentuk dari model kubus, sehingga akan jarang sekali ada persamaan bentuk yang lebih spesifik dengan hewan aslinya. Saru Brother Robotaro, Avataro Sentai Don Brothers. Dan yang terakhir tentu saja datang dari serial terbaru saat ini, di mana mengangkat tema Momotaro dan juga tokoh-tokoh yang dekat dengan cerita rakyat Jepang tersebut. Dan salah satunya adalah Saru Brother yang bermotif kera. Akan tetapi, dari perawakannya kita bisa menilai bahwa bentuk dari Ranger biru ini justru lebih seperti gorila daripada kera Jepang. Dengan lengan yang sangat besar dan juga bentuk wajah yang lebih condong pada gorila tentunya. Bahkan Oni Sister pun sempat salah mengira saat pertama kali bertemu dengan Saru Brother. Dan sama seperti pada bentuk mekanya, Robotaro dari Ranger biru ini juga jauh lebih mirip dengan gorila. Dengan tangan besar dan panjang, ditambah dengan ukuran kaki yang lebih kecil. Mungkin agak mirip dengan Kiji Brother yang memiliki kaki panjang, di mana lebih cenderung mirip seperti bangau ketimbang burung pegar. Namun untuk Ranger Pink ini, bentuk mekanya masih lebih mirip dengan yang seharusnya. Jadi ketidakmiripannya dengan burung pegar hanya pada versi Rangernya saja.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.